A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu di alam semesta ini akan lenyap binasa kecuali wajahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini ada berita yang bikin gaduh ya. Kayak ini SKB 3 menteri, SKB yang bikin kita makin mundur dalam pendidikan Islam ya. Ya pendidikan secara umum lah. 6 keputusan utama pakaian seragam sekolah. 6 keputusan utama pakaian seragam di sekolah negeri. Nih, saya pakai jilbab. Penulisnya Akbar Bayu Tambono, editornya Sari Hardianto dari kompas.com ya. Saya baca ya, kompas.com, pemerintah resmi tidak membolehkan pemerintah daerah atau Pemda dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama pada hari Rabu 3 Februari 2012. Ini sabar dulu ya, saya baca, sabar jadi orang. Aturan tersebut tercantum dalam surat keputusan bersama 3 menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di luar sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Surat keputusan bersama itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim. Kemudian Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Dan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qoumas. Lewat SKB tersebut, pemerintah daerah dan sekolah harus mencabut kewajiban dan larangan pemakaian seragam beratribut agama paling lambat 30 hari setelah SKB menteri ini ditetapkan pada 3 Februari gitu. Jadi aturan-aturan yang melarang dan mewajibkan itu ya, itu harus dicabut. Yang melarang, yang mewajibkan dan melarang murid mengenakan seragam beratribut agama itu harus dicabut. Yang mewajibkan nggak boleh, melarang juga nggak boleh, harus dicabut aturan tuh. Orang jelas sih. Jadi paling nggak Maret tanggal 3 itu harus sudah nggak ada peraturan-peraturan itu ya, pada tingkat bupati, gubernur, kayak pada tingkat sekolah, kayak luar biasa. Informasi selengkapnya, terus apa lagi ya? Jadi gini ya, ini masalah seragam bikin gaduh ya toh. Dulu 11 tahun bikin gaduh tuh, zamannya apa? Zamannya Pak Harto ngurus seragam sekolah, nggak boleh anak-anak yang sekolah di sekolah negeri nggak boleh pakai jilbab kayak gini, nggak boleh. Suruh keluar, diusir dari tahun 80. Nanti itu umat Islam berjuang selesai tahun 11 tahun tuh 1991. Pas peraturan itu dicabut ya, peraturan Mendikbud itu dicabut yang melarang anak-anak muslim perempuan sekolah dilarang pakai jilbab di sekolah negeri, dicabut, dibatalkan oleh Mahkamah Agung Terus mereka tasyakuran tuh ya, anak-anak mahasiswa UI, dicabutnya peraturan yang sudah 11 tahun membuat anak-anak muslimah itu nggak boleh sekolah, nggak boleh pakai jilbab di sekolah negeri, dikeluarin, nggak boleh sekolah di situ. Luar biasa tuh isi dari peraturan menteri itu dulu. Menteri siapa sih itu dulu tuh? Mendiknas. Itu tasakurannya itu di masjid Arif Rahman ya, di Salemba. Saya liput, saya foto waktu mereka sujud syukur tuh anak-anak mahasiswi itu di UI. Terus saya wawancarai 2 orang tuh semester 4 ya.
Saya muat di satu itu tabloid Salam ya dulu. Setelah 11 tahun dilarang, iya kan? Asal muasalnya itu gini, ada anak-anak SMA datang ke Pak Nasir, anak-anak SMA yang mendapatkan tekanan di sekolah harus melepas jilbab itu datang ke Pak Nasir tentang larangan jilbab di sekolah negeri itu. Anak-anak SMA, Pak Nasir itu adalah Perdana Menteri kita di era tahun 50-an, Perdana Menteri NKRI yang pertama tuh. Mereka ngadu, gimana ini Buya atau gimana ini Pak Nasir, ini kita nggak boleh pakai seragam jilbab di sekolah negeri, di SMA, di SMP. Terus Pak Nasir yang kemudian menjadi pahlawan nasional itu di zaman Pak SBY bersama Buya Hamka, dua-duanya pahlawan nasional, itu kemudian mendidik anak-anak SMA itu untuk menempuh jalur hukum, ya, mempersoalkan keputusan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemana ya, ke Mahkamah Agung gitu ya. Pokoknya singkat cerita anak-anak SMA itu bingung, orang kita mau ngadu malah disuruh ke pengadilan memperkarakan persoalan surat itu, keputusan menteri itu. Jadi Pak Nasir mendidik anak-anak untuk menempuh jalur hukum ya. Akhirnya alhamdulillah keputusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung kalau tidak salah ya. Singkat cerita begitulah. Jadi poinnya berjuanglah untuk membatalkan satu peraturan yang kira-kira merugikan umat Islam itu secara jalur hukum, kira-kira gitu, yang diajarkan oleh seorang tokoh besar ya di dunia Islam, yaitu Muhammad Natsir. Pada anak-anak SMA yang nggak ngerti hukum itu kan anak perempuan. Ya alhamdulillah selama 11 tahun ngurusin itu jilbab, pendidikan baru selesai itu. Sekarang muncul lagi atau soal seragam lagi tuh. Sekarang ditambah 3 menteri, Menteri Tito Karnavian dalam negeri, Menteri Nadiem Makarim, dan Menteri Yakut, yang pikiran-pikirannya mereka itu dikenal tidak simpatik terhadap Islam, ya kan? 3 menteri itu, Nadiem cara berpikirnya sekuler, ya, istrinya aja non Muslim, itu. Ini sorry nih, nggak nyinggung soal ini. Terus Pak Tito Karnavian juga nggak dikenal dalam gerakan Islam, ya. Pikirannya itu loh sejak mudanya. Pak Tito, terus dia Kapolri, terus zaman Kapolri Pak Tito mati 8 rakyat dibunuh tanpa pertanggungjawaban sampai sekarang waktu demonstrasi Mei itu. Terus Pak Yakut saya lihat videonya, nah itu Banser itu musuhnya 2, HTI dan FPI, itu di video itu musuh saya HTI dan FPI gitu ya. Dua-duanya udah dibubarkan, gitu, dengan semangat. Nah, ya begitulah berkolaborasi dengan kekuasaan yang Banser nggak bisa membubarkan HTI dan ini kan, kecuali membubarkan pengajian. Tapi akhirnya kan pemerintah membubarkan HTI di zamannya Pak Jokowi era pertama dan membubarkan Ormas FPI di zaman Pak Jokowi yang kedua ya. Kan cocok dengan semangat dan pikiran-pikiran dasar dari Yakut sebagai pimpinan Banser waktu itu ya. Nah, kemudian 3 orang ini sekarang berkolaborasi mengatur bagaimana seragam itu diatur sedemikian rupa sehingga terjadi pemahaman yang moderat ya, moderat, jangan radikal gitulah kita kira-kira ya kan. Isunya sekarang kan radikal. Tapi kalau Pak Tito itu kalau zaman nggak pernah pakai istilah radikal ya. Tapi waktu jadi Kapolri dia pakai istilah Islam garis keras. Udah saya bikin video tentang penggaris dari aluminium keras itu. Jadi sekarang istilahnya udah diganti, nggak Islam garis keras ya, tapi Islam radikal dan intoleran ya. Dan itu peraturan-peraturan yang dibikin oleh SKB 3 menteri itu dalam rangka untuk memunculkan pemahaman yang moderat ya. Ada moderasi dalam keagamaan menurut pikiran Pak Yakut, pikiran Pak Nadiem, dan pikiran Pak Tito ngono saja nih. Dan ini gak semua orang setuju ya dengan kekuasaan itu memaksakan pikiran-pikiran keagamaan ya. Termasuk ngatur seragam sekolah, seragam jilbab itu. Kalau menurut saya sih ya, menurut orang bodoh nih, itu orang donat lah.
Wah, Habib Rizik. Saya jualan Habib Rizik kaos ya 200 ribu, ya kan? 200 ribu saya jebak 200 ribu ya. Kalau beli 200 ribu termasuk 75 ribu sudah termasuk untuk membangun masjid ya. Namanya Masjid 6 Syuhada. Kapok. Ya sekedar nama, menghormati itu loh, nama orang syuhada yang dibunuh sama negara tanpa pertanggungjawaban itu ya. Harus diusut tuh pelanggaran HAM berat ya. Kata TP3 itu ya. Pak Marwan Batubara, Amin Rais dan lain-lain, Abdullah Mahua yang bikin TP3 itu tim apa? Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 yang kemarin. Ya wes saya ingin ini ya. Kembali ke itu ya. Kembali ke ini nih, Habib Rizik dulu. Silakan, siapa yang membangun masjid di dunia, maka kata Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan pasti membangunkan rumah di surga. Buat siapa? Buat yang membangun masjid. Makanya kalau pesan ini 75 ribu termasuk membangun masjid 75 ribu. Dananya itu amal jariah. Untuk membangun masjid di lingkungan pesantren Tahfiz Sojolali, Masjid 6 Syuhada namanya ya. Kembali ke itu ya, ke SKP 3 Menteri. Masalahnya itu ya bukan seragam, masalahnya isi kepala sama isi hati tuh. Pendidikan kita itu mundur. Gimana caranya itu supaya maju? Kita ini secara kita itu kalah kualitas dengan negara Vietnam. Lulusannya itu jumlah dokter di Vietnam itu jauh lebih banyak daripada dokter-dokter di Indonesia kan. Padahal Vietnam itu kan baru menang perang besar lawan Amerika tahun 75 ya. Kita merdekanya tahun 45. Tapi pendidikan kenapa di belakang kita kalah pendidikan dengan Singapura, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Hong Kong, kalah dengan apalagi. Ya kita ini secara pendidikan, kualitas pendidikan umat Islam Indonesia umumnya begitu, itu kita berada di belakang halaman Asia. Jadi bagaimana itu mengubah kualitas pendidikan itu? Malah ngurusin seragam yang udah settle di bikin SKB, kayak nggak ada kerjaan lain, agak berpikir lebih substantif gitu loh. Jangan simbolik, hanya simbol seragam. Itu isinya itu bagaimana? Isi kalau anak-anak remaja di Eropa itu lulusan SMA paling nggak bisa bahasa Inggris, bisa Prancis, Jerman, Latin, apalagi Spanyol, 5 lulusan SMA. Kita lulusan SMA di negeri ini, SMA negeri, bahasa Inggris nggak bener, bahasa Arab nggak bisa, padahal Muslim terbesar di dunia. Itu berarti kalau gitu harus dibenerin soal bahasa. Dulu zaman orang tua kita itu Pak Nasir, SMA di India Belanda waktu itu kan hanya 3, satu di Batavia, satu di mana Surabaya, satu di Bandung. Pak Nasir itu sekolah di Jalan Riau atau Jalan Sumatera ya, di Bandung, AMS Belanda itu ya kan. Sementara Pak itu Agus Salim itu sekolah di AMS di Betawi, sementara Kartosuwiryo sekolah di mana itu di Surabaya. Nah, waktu ujian nasional ranking 1 secara nasional Agus Salim ranking 1 dari 3 SMA yang ada di zaman Belanda. Tapi kan lihatin lulusannya, Pak Nasir pinter bahasa Arab, pinter bahasa Belanda, pinter bahasa Prancis, pinter bahasa Jerman dan Latin. Itu Pak Nasir lulusan SMA, hanya SMA. Belandanya bahasa Arabnya dia belajar dari Tuan Hasan kan, yang kemudian menjadi tuan guru dari Persatuan Islam Ormas yang berdiri tahun 1923. Sementara Agus Salim pintar bahasa Arab karena 7 tahun di Riyadh menjadi konsul haji Belanda. Tapi waktu lulus SMA dia bahasa Jerman fasih, Prancis fasih, Inggris fasih, Belanda fasih. Lulus SMA. Sekarang coba lulus SMA negeri yang berada di bawah di bawah siapa? Menteri Pendidikan Mendikbud Nadiem Makarim, bisa nggak tuh 4 bahasa? Kalah sama Vicky Naki, YouTuber itu yang pacarnya dia Dayana. Don't forget,
because more people think that I have a star syndrome. Actually, I'm not. I don't have star syndrome. No. Hey, no, listen. That's good if you got a lot of job, work. That's good thing. I'm happy for you. Really, genuinely happy for you. It's all because of you. And I saw you wear like your post. You wearing Indonesian dress, traditional Indonesian dress. Are you invited Yes. or were you invited? Of course. Dia bisa Spanyol, bisa Rusia, bahasa Rusia, bahasa Ukraina, bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Cuman si Vicky Naki itu nggak bisa dia bahasa Arab. Bisanya ngomong ngapalin cuman ana ata'allamul lughatal arabiyyah itu tok. Jadi lihat ya, produk pendidikan sekolah negeri itu juga buruk. Itu yang dipikirin Pak Nadiem. Lulusan Alia juga ya begitu dah, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Perancis, nggak bisa bahasa Jerman. Lulusan madrasah Aliyah negeri itu Pak, lulusan SMA negeri juga gitu, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa nggak bisa bahasa Perancis, nggak bisa bahasa Jerman. Jadi yang diurusin itu kemampuan bahasanya anak-anak milenial itu loh Pak di sekolah negeri. Bahasa Perancis, nggak bisa bahasa Jerman. Jadi yang diurusin itu kemampuan bahasanya anak-anak milenial itu loh Pak di sekolah negeri. Malah ngurusin seragam yang udah bener, jadi gaduh gara-gara SKB 3 Menteri. Maunya apa sih sebenarnya itu? Kualitas itu loh anak-anak itu. Padahal nggak bisa ngaji lulusan anak SMA tuh. SMA negeri. Siapa? Ya saya dulu. Nggak bisa ngaji. Kelas 3 nggak bisa ngaji. Padahal saya lulusan SMA negeri 14 Jakarta. Cililitan. Sekolahnya itu. Sekolahnya Kiflani Zen. Sekolahnya Babe Haikal. Sekolahnya Imam Prasojo. Dr. Imam Prasojo kan lulusan 14 tuh. Terus sekolahnya siapa? Anggota DPR yang PKS itu lulusan 14 juga. Yang siapa tuh? Istrinya Gubernur Jawa Barat yang lama itu loh. Ini yang orang PKS lulusan 14. Tapi saya dulu lulusan 14 nggak bisa ngaji. Kenapa? Sistem pendidikan itu kan subsistem dari politik ya. Nah, politik Orde Baru nggak ramah terhadap Islam. Ya, boro-boro ada kurikulum khusus untuk mengakrabkan mereka terhadap Islam. Ngaji aja nggak pernah diajarin di sekolah itu. Ya, agama cuma seminggu sekali, gimana bisa ngaji? Itu loh Pak Nadiem yang dipikirin, itu loh Pak Yakut yang dipikirin loh, anak-anak madrasah. Ya, pada nggak pede misalnya dalam kehidupan ya, karena nggak bisa bahasa apa, gitulah. Malah seragam. Jilbab barusan diambil lagi sama istri saya. Wes ngurusin yang lebih substantif gitu loh, yang simbolik diurusin aja. Isi dari kurikulum tuh dibenerin, Pak. Iya kan, buktinya nggak orang sampai nggak percaya juga dengan pendidikan Indonesia. Buktinya Pak Nadiem lulusan mana, Pak Tito lulusan mana. Itu menunjukkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia rendah toh. Kita harus mengakui dengan jujur kelemahan kita untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita sendiri. Gitu loh Pak. Jangan yang diurus yang apa, yang gitu-gitulah. Seragam. Ininya Pak yang diurus. Apa kurikulum maksudnya. Gimana kayak caranya punya kemampuan bahasa 5 gitu lulusan SMA. Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Terus ngono ae. Jangan nesu. Jangan marah gitu, cuma marah. Penguasa senangnya benar-benar marah, benar-benar marah. Rakyatnya nggak cinta gitu terhadap rakyatnya. Dengan kekuasaan tuh kok terus maunya menekan, membuat rakyat susah. Mentang-mentang punya kekuasaan. Mentang-mentang punya kekuasaan.
You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees. You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. You're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth, Allah. You're the only one who listens, Allah. Did you... What you ask? Что спросил? Он спросил... Когда ты хочешь выйти замуж? Он спросил, по-моему, где ты Нет, хочешь... when. Did you say when or where? When? Я же говорю. And... Maybe after the graduating the Yes, university. yes. Alright. Cool. Deal. What about you? What do you mean? What about me? When do you want to marry? As soon as possible. Why? No, I'm joking. Of course I'm joking. God damn. Take your time. What? Yes, is that me? Красивая. Ты тоже классный. Спасибо. Не знаю, но мой, Я вообще... мой друг сказал, что я урод. Твой друг сам уродливый. Ты красивый. Не знаю. Show me this friend, please. So that... Yes. Okay, wait. That you are ugly. He just being jealous for you because you are more handsome than him. Wow, really? Yes. Oh, thank you. It's not friend to you. He's not a good friend? Yes. Alright. Oh no, why did you turn off your light?
That's nice. So I can see you Ты better. сюда. Ой, ладно, потом поговорите. Давайте дальше. Okay, как сказать, We will увидимся. move on, and you can talk in Instagram. All right, Diana. Bye. Bye bye.